Yang sudah punya pengalamannya ya, Prof. Muhammad yang mengawasi. Saya dengar hantu-hantu kecurangan itu paling banyak di tingkat kecamatan. Benar tidak, Prof? Apalagi ada penundaan rekapitulasi yang terjadi pada saat itu. Jadi memang kalau melihat riwayat pelaksanaan pemilu kita, potensi perubahan suara itu memang ada di rekap kecamatan. Di situ yang paling memungkinkan oknum untuk melakukan perubahan. Karena dari TPS itu rekapitulasi pertamanya di kecamatan. Dan di kecamatan itu teman-teman yang terlibat adalah teman-teman ad hoc yang BIMTEK-nya sangat singkat, pemahaman pemilunya saya tidak pandang enteng ya, artinya relatif terbatas, lalu dipaksa untuk mengelola sebuah formula suara yang sangat menurut saya sangat menentukan gitu. Jadi memang by data ketika saya sebagai ketua Bawaslu dan ketua DKPP, memang yang paling banyak melakukan perubahan suara itu adalah oknum teman-teman di kecamatan. Caranya bagaimana, Prof? Ya tentu merubah rekapitulasi. Jadi dia Prof, jadi ketua DKPP Bawaslu tahun berapa waktu itu ya? Saya ketua DKPP 2020 sampai 2022. Oh, oke. Jadi maksud saya potensi-potensi itu ada. Ya ini pemilu kita ini kan melibatkan banyak orang, banyak kepentingan. Istilah saya itu kantong-kantong penyelenggara itu masih menghadap ke langit. Potensi dia digoda sangat besar. Ya saya sendiri pernah digoda sebagai ketua Bawaslu. Saya saja berani digoda, bagaimana yang dibawa? Saya pernah digoda dengan cek kosong. Biar Mas Maman tahu, saya sebagai ketua Bawaslu pernah digoda. Jadi saya saja yang bebas ngisinya nanti. Gini Mbak Silvi, saya saja ketua Bawaslu, toh pada waktu itu ada orang yang berani menggoda saya. Bagaimana teman-teman di bawah ini yang gajinya terbatas, ya, kemudian pengetahuan pemilu yang terbatas, itu pasti juga digoda. PPK itu kapan? Nah, tergantung bagaimana teman-teman Bawaslu RI secara berjenjang memberikan penguatan. Dan DKPP kan juga punya fungsi untuk mengingatkan tentang integritas. Saudara, kalau kita mau, potensi kecurangan itu bisa saja. Kalau oknum mau melakukan itu bisa saja. Tapi tentu harus melibatkan banyak orang. Kalau dia bermain sendiri, satu orang bermain sendiri itu tidak mungkin. Nggak bagi-bagi. Pasti ada, ya harus ada sinergi ya. Harus ada sinergi ya. Tapi itu tidak mewakili semua. Alhamdulillah saya kira dari jumlah penyelenggara kita masih lebih banyak lah yang bisa menjaga integritas. Tapi gini, kalau kita biar pola-pola kecurangan itu ya, yang faktual itu salah satunya adalah yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Itu kan banyak sekali. Dari mulai pemilu pertama saja ketika Mahkamah Konstitusi ada itu, saya masih ingat tuh 273 kecurangannya di 273 dapil. Kalau kemudian meningkat terus itu sampai 600, 700 dan lain sebagainya. Dan itu bukannya turun, terus meningkat. Apalagi ketika sistem proporsional terbuka begini, kan unit yang dipermasalahkan tidak hanya antar partai politik, antar teman juga mereka permasalahkan. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Begitu. Oke, kalau begitu Pak Maru dan juga Mbak Titi, apakah sebegitu sulitnya menemukan atau memutuskan ada kecurangan yang bersifat TSM? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.